Halo sob, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk sahabat semua, saya doakan semoga rezekinya lancar dan dimudahkan dalam segala urusannya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya tidak menghadirkan narasumber ataupun teman untuk podcast atau berbagi cerita. Tapi nanti di sesi selanjutnya akan kita adakan podcast ataupun cerita dengan salah seorang yang akan menemani saya bercerita dan sekaligus berbagi pengalamannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Gunung Dempu yang ada di Sumatera Selatan. Dataran paling tinggi di Provinsi Sumatera Selatan itu tidak dapat disangkal, memiliki keindahan alam yang begitu asri, hamparan kebun teh, udara sejuk, serta banyak air terjun yang membuat Kota Pagar Alam menjadi salah satu tempat wisata terfavorit di Sumatera Selatan. Apalagi dengan Gunung Dempu yang tinggi menjulang, mengundang pendaki untuk menjajal dan seakan menjadi kegiatan tahunan bagi organisasi pencinta alam untuk datang ke puncaknya. Nah, tapi di sini cerita mistis menyelimuti Gunung Dempu menjadi rahasia umum. Jika tempat yang begitu indah ini juga sangat berbahaya. Dan di sini saya menemukan ada beberapa fakta yang jarang terungkap. Satu, Gunung Dempu dan kayu panjang umur. Nah, ada apa dengan Gunung Dempu dan kayu panjang umur ini? Di sini Gunung Dempu memiliki ketinggian lebih kurang 3.159 meter dari permukaan laut. Iklim berkabut dengan suhu di puncak gunung mencapai di bawah 1-3 derajat Celcius. Ini sungguh sangat dingin sahabat semua. Kita aja tinggal di sini dengan suhu yang di bawah 18 derajat Celcius udah kedinginan, apalagi 1-3 derajat Celcius. Nah, selain itu, di puncak masih terdapat beberapa kawah dan di antaranya airnya dapat diminum langsung. Jadi air ini memang sangat sungguh bersih sahabat semua. Dapat dikonsumsi dengan para pendaki-pendaki yang sudah sampai di atas sana. Salah satu keunikan ciptaan ilahi ini, terdapat pohon kayu panjang umur yang tertanam secara rapi dan tertata dengan jarak antara pohon sepanjang 2 meter. Dan bila tumbuh kurang dari itu, tanaman ini akan mati dengan sendirinya. Ini sungguh unik dan juga termasuk misteri. Ternyata tumbuhan ini menyimpan salah satu misteri yang belum terpecahkan. Dan di sini juga populasi kayu panjang umur yang buahnya hanya bisa ditemukan saat berada di puncak Gunung Dempu ini. Karena buah ini pun kerap hari kian berkurang karena kerap diambil oleh para pendaki. Tanaman lainnya adalah pohon kayu api. Di puncak Gunung Dempu, Anda tidak akan dapat mampu memasak air dengan menggunakan kompor minyak ataupun kompor gas. Karena air tidak akan masak dengan mendidih di sana kecuali menggunakan kayu api, yaitu kayu hijau sebangsa tanaman yang masih basah. Dan bila kayunya digesek-gesekkan akan mengeluarkan api. Dengan menggunakan kayu api inilah kita akan dapat memasak nasi ataupun memasak air di puncak gunung itu. Karena suhunya sangat dingin sehingga kalau kita membawa kompor minyak itu tidak akan bisa. Dan di sini yang kedua adalah siluman harimau. Siluman manusia harimau itu sebenarnya ada, namun tidak kasat mata. Sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Jin 72. Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki dari golongan manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari golongan jin. Dengan itu, mereka hanya tambah mempersombongkan golongan jin saja. Cerita manusia harimau di Gunung Dempo bukan isapan jempol belaka. Manusia harimau disebut sebagai penjaga dan tidak mengganggu jika tidak diganggu. Jadi siluman harimau ini dia tidak akan mengganggu manusia yang ada di sana jika dia tidak terusik ataupun terganggu sahabat semua. Dan juga wujudnya seringkali terlihat sama seperti manusia. Tapi seringkali ada yang bernasib sial melihatnya berwujud harimau. Salah satunya cerita manusia harimau. Dan juga seperti biasa telah banyak legenda yang kita dengar tentang harimau jadi-jadian atau manusia harimau jelmaan. Harimau yang sakti mandraguna.
memiliki kekuatan dahsyat, bahkan dapat menghindari dari serangan atau terjangan senjata tajam. Berdasarkan cerita rakyat setempat, jika memang benar ada penunggu yang harus dihormati di Gunung Dempo ini, sahabat semua. Dan di sini pun terdapat kisah manusia harimau. Kisah manusia harimau berawal dari sebuah tarian ulu, yaitu silat harimau. Silat ini bernuansa magis dan tidak semua dan sembarangan orang yang dapat terpilih. Kendati yang mengikuti latihan silat tersebut dalam jumlah yang banyak, namun yang terpilih langsung mendapatkan wangsit dari suhu atau guru besar yang memiliki langsung ilmu harimau ini, yang berada di Gunung Dempo ini, sahabat semua. Lantas yang menjadi pertanyaan kita adalah, siapa suhu sebenarnya? Manusiakah, puyang, ataukah makhluk halus? Misteri ini hingga kini belum terjawab. Memang hal-hal yang berbau mistik sukar dinalar secara ilmiah. Namun fakta menunjukkan dan membuktikan bahwa kekuatan spiritual itu memang ada. Mereka yang terpilih memiliki ilmu harimau itu dapat dibuktikan secara kasat mata. Nah, yang ketiga, emas murni di Gunung Dempo. Ada materi yang lebih murni dari emas di sekitar Gunung Dempo. Masa sih ada? Tapi di sini bisa jadi. Hal tersebut dikemukakan oleh jurnalis Sripo Sutrisman Dinah yang mendesak pemerintahan melakukan penelitian besar-besaran di kawasan Gunung Dempo, mengingat banyak sekali penemuan-penemuan purbakala di daerah tersebut. Sebelumnya disebutkan bahwa Lahat dan Pagar Alam memiliki temuan situs paling terbanyak di dunia. Wow, menarik bukan? Memang bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Dan lebih penting lagi adalah bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai masa lalu ke konteks kekinian. Banyak sekali penemuan benda purbakala di Pagar Alam, Lahat, dan di daerah lainnya di sekitaran Gunung Dempo tersebut, yaitu di daerah Sumatera Selatan. Sudah seharusnya dengan banyaknya penemuan ini, pemerintah melakukan penelitian besar-besaran di daerah tersebut, sehingga akan menjawab berbagai persoalan bangsa ini. Pertama, soal identitas bangsa. Selama ini banyak sejarawan membangun teori bangsa di Nusantara berasal dari utara ataupun dari daerah lain. Tapi, adanya artefak bernilai tinggi dari masa prasejarah di sekitar Gunung Dempo membuka peluang pengungkapan identitas kita sebenarnya. Jangan-jangan kebudayaan yang tersebar di Asia ini berasal dari Nusantara, kata dari sang penulis itu. Nah, di sini pembahasan yang paling menarik nih. Yang keempat, keajaiban azan. Ada suatu cerita menarik di Gunung Dempo. Banyak pendaki dan sudah seakan menjadi hal yang diketahui banyak orang. Jika azan sangat ajaib ketika mendaki gunung. Betapa tidak ketika mendaki dan diselimuti oleh kabut tebal, pendaki akan kontan melantunkan azan untuk membuka kabut tersebut. Di sini bukan 1-2 orang, banyak yang telah mencoba pengalaman tersebut dan terbukti benar adanya. Misteri keajaiban azan di Gunung Dempo hingga saat ini tak bisa dijelaskan secara teori. Mengapa setiap kali kabut tebal, solusinya adalah dengan mengumandangkan azan? Ya, kalau dari pandangan kita ya, semesta ini memang dimiliki oleh Sang Pencipta. Jadi azan pun menjadi salah satu cara pemilik semesta untuk memberikan keajaiban yang tidak masuk ke dalam teori akal manusia. Dan yang kelima di sini ialah suku pemberani di Gunung Dempo. Menurut budayawan Basemah, Bastari Suan, suku bangsa Besemah atau menurut istilah lokal Besemah atau Besemah sekali nuduh adalah suatu kawasan kebudayaan yang berpusat sekitar Gunung Dempo, kota Pagar Alam, serta menyebar meliputi beberapa suku di Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Jambi. Suku ini terkenal sebagai suku pemberani dan penjelajah. Istilah Besemah sering juga disebut dengan Pesemah. Sebenarnya istilah ini tidak tepat. Pasemah atau Pasumah. Kata Bastari adalah istilah yang digunakan oleh orang kolonial seperti Inggris dan Belanda.
Besemah terdiri dari kata be dan semah. Be berarti ada, sedangkan semah adalah nama ikan yang hidup di sungai di sekitaran Gunung Dempo dan hulu Sungai Musi. Jadi, besemah adalah sungai yang ada ikan semahnya. Istilah besemah sendiri diberikan oleh seorang puyang atau leluhur yang bernama Atung Bungsu. Suatu ketika masa lampau, Puyang Atung Bungsu menemukan ikan semah di Sungai Lematang dan kemudian menamakan kawasan tersebut dengan Besemah. Menurut legenda, seseorang puyang bernama Atung Bungsu adalah salah satu dari 7 orang anak ratu atau Raja Majapahit yang melakukan perjalanan menelusuri Sungai Lematang. Akhirnya memilih tempat bermukim di dusun Benua Keling. Atung Bungsu menikah dengan putri Ratu Benua Keling bernama Senantan Bui atau Kenantan Bui. Melalui keturunannya, Bujang Jawe atau Puyang Diwate, Puyang Mandulike, Puyang Sake Semenung, Puyang Sake Sepadi, Puyang Sake Segatus, dan Puyang Sake Seketi yang menjadikan penduduk jagat Besemah. Keturunan inilah yang disebut suku bangsa Besemah, yang terdiri dari suku-suku dengan bahasa Melayu berdialek. Dia menggunakan kata seperti suku Semende, Gumai, Besemah, Ayi Keguh, atau di kawasan Empat Lawang, Kikim, Palas Pasemah, atau di Lampung, Kedurang di Bengkulu, dan beberapa suku-suku lainnya. Penulis sejarah Palembang, Johan Hanafiah, dalam Sekapur Sirih, buku Sumatera Selatan melawan penjajah abad 19, menyebutkan bahwa perlawanan orang Pasemah atau Besemah dan sekitarnya ini adalah perlawanan terpanjang dalam sejarah perjuangan di Sumatera Selatan abad 19. Berlangsung hampir 50 tahun lamanya. Di sini sob, ditulis oleh Johan. Pada awalnya orang-orang luas, khususnya orang Eropa, tidak mengenali siapa sebenarnya orang-orang Pasemah. Orang Inggris seperti Thomas Stamford Raffles yang pahlawan perang Inggris melawan Belanda di Jawa tahun 1811 dan terakhir mendapat kedudukan di Bengkulu dengan pangkat besar tahun 1817 sampai dengan 1824, menyebutnya dengan Pasumah. Namun kesan yang dimunculkan adalah bahwa orang-orang Pasumah ini adalah orang-orang yang liar. Dalam The British History in West Sumatra yang ditulis oleh John Bastian, disebutkan bahwa bandit-bandit yang tidak tahu hukum atau lawless dan gagah berani dari tanah Pasumah pernah menyerang distrik mana tahun 1979. Disebutkan pula bahwa pada tahun 1818 Inggris mengalami 2 malapetaka di daerah-daerah selatan, yakni perang dengan orang-orang Pasumah dan kematian-kematian karena penyakit cacar. Bukti-bukti budaya megalitik tanah Basemah sampai sekarang masih ada, tetapi permasalahannya, apakah Jeme Besemah sekarang ini adalah keturunan dari pendukung budaya megalitik tersebut? Yang jelas, temuan-temuan peradaban masa purba di kawasan ini belum berhenti dan makin meluas. Menurut arkeolog kawasan Megalitikum yang berada di sekitar Gunung Dempo atau Dempu atau yang di Dempu adalah kawasan megalitik yang berumur sekitar 3.000 sampai 5.000 tahun sebelum Masehi dan terluas di Nusantara. Dan ternyata Gunung Dempo memiliki sejarah yang luar biasa. Nah, itulah sahabat semua yang bisa kita ketahui untuk sejarah Gunung Dempo ini. Dan semoga ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang Gunung Dempo yang ada di Sumatera Selatan. Dan apabila sahabat semua banyak lagi mengetahui tentang Gunung Dempo ini dan pernah mendaki gunung tersebut, mungkin sahabat semua lebih paham dan lebih mengerti tentang sejarah Gunung Dempo. Dan di sini saya mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam memberi pengetahuan ini. Karena di sini kita saling menggali tentang keluasannya semesta dan berbagi kisah dengan sahabat semesta semua. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini dan terima kasih banyak sudah bergabung. Saya doakan semoga kalian semua sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, tentunya di channel Sahabat Semesta.